Menebar dakwah, meraih surga. Tidaklah dua serigala yang kelaparan, ini dua serigala, kelaparan lagi, yang dilepas kepada domba, itu tidak lebih berbahaya daripada rakusnya manusia kepada harta dan jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baiklah para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah. Ya, dan kali ini kita bersama dengan guru kita yaitu Ustadz Yusuf Abu Bedah As-Sidawi hafidhahullah ta'ala. Gimana Ustadz kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Hujan sudah sampai di rumah Ustadz lagi Ustadz sekarang? Alhamdulillah 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu Ustadz ya? Ya. Masya Allah. Nih kalau di tempat kami ini kemarin Ustadz cukup deras Ustadz di sini Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Iya, baik Ustadz. Nah ini kita hari ini Ustadz mau bicara, mungkin kalau di masyarakat itu sudah jamak Ustadz ya, dijadiin mungkin pengetahuan umum Ustadz gitu ya. 3 ta yang membahayakan jiwa Ustadz ibaratnya gitu ya. Apa itu? Harta, tahta, sama wanita Ustadz. Nah, ada juga yang Toyota Ustadz seperti itu. Teman, ini biasanya umumnya 3 itu Ustadz. Harta, tahta, dan wanita. Nggak kurang dah. Kurang banyak. Kuota Ustadz. Oh gitu, itu membahayakan juga. Membahayakan juga Ustadz ya, Masya Allah. Nah, ini kita mau bicara yang tahta Ustadz, alias jabatan Ustadz. Karena ini sekarang sih udah kalau lihat di mana-mana saja baliho, spanduk sudah banyak, dan memang tahunnya sudah bukan tahunnya lagi, sudah sangat dekat waktunya untuk tahun-tahun politik Ustadz. Oposisi, ada yang koalisi Ustadz seperti itu dan sebagainya, sehingga perlu Ustadz nasihat dari Ustadz untuk berkaitan dengan tahun-tahun ini Ustadz. Nah, ini data dari KPU Ustadz, sampai dengan saat ini yang sudah mendaftar atau menjadi caleg itu ada 9.919 orang. Sedangkan kursi yang tersedia Ustadz hanya 575 kursi di legislatif. Itu artinya Ustadz boleh dikatakan peluang kalahnya itu 94,2%. Atau punya peluang menang hanya 5,8% saja Ustadz. Nah ini emang gak disebut mabuk atau gila jabatan atau gila tahta Ustadz ini Ustadz. Ini gimana Ustadz nasihat berkaitan dengan kita bagi sama sebagai seorang muslim terkait dengan mabuk atau gila jabatan ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Wal musta'an. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya benar, memang dunia ini fitnah ya. Terutama 3 tadi atau 4. Tahta, wanita, harta dan kota tadi. Ini memang fitnah. Nah, ya dunia ini semuanya adalah fitnah yang begitu menggiurkan, menggoda. Ya, tentang harta Nabi mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada ujiannya, fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Tentang wanita juga begitu. Nabi mengatakan ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum pria daripada fitnah godaan wanita. Fitnah jabatan juga nggak kalah dari itu. Nabi SAW mengingatkan tentang bahayanya gila jabatan, gila kekuasaan. Madhibani ja'iani ursila ila hunamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mal wasyarafi lidin. Tidaklah 2 serigala yang kelaparan, ini 2 serigala kelaparan lagi, yang dilepas kepada domba, itu tidak lebih berbahaya daripada rakusnya manusia kepada harta dan jabatan. Artinya tatkala manusia itu rakus kepada harta, tatkala manusia itu rakus kepada jabatan, itu lebih mengerikan, lebih merusak ketimbang 2 serigala yang dilepas padahal keduanya kelaparan kepada domba. Ini satu aja sudah sangat berbahaya. Ya, bahkan walaupun nggak kelaparan saja sudah berbahaya. Apalagi ini 2 kemudian kelaparan lagi. Itu menunjukkan kepada kita betapa bahayanya manusia itu rakus ya kepada jabatan, rakus kepada kekuasaan. Ya, makanya kalau di dalam agama Islam nih ya, dalam agama Islam Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan kita ini rakus kepada jabatan, minta-minta jabatan, jangan.
Karena itu akan menjadi penyesalan kita nanti besok di akhirat. Karena tanggung jawabnya besar. Ya, untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamah liyaumil qiyamah. Kalian ini nanti akan rakus kepada kekuasaan dan akan menjadi penyesalan kalian besok di hari kiamat. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah SWT. Ngurusi orang, apalagi ngurusi negara. Itu nggak gampang loh. Ya, kata Imam Syafi'i, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawab. Ngurusi orang itu lebih berat ketimbang ngurusi binatang. Kalau ngurusin binatang misalkan bebek gitu ya, kita gini kan gampang, itu nurut semuanya tuh. Ya, kambing misalkan tarik satu aja, yang lain ngikut gitu. Tapi kalau orang, nah susah. Ya, susah. Dari situlah kita di dalam agama Islam ini dilarang untuk rakus kepada jabatan karena banyak resiko-resikonya, banyak dampak-dampak negatifnya, banyak dosa-dosanya. Baik sebelum mendapatkan jabatan, ya, maupun setelah mendapatkan jabatan. Sebelum mendapatkan jabatan misalkan, biasanya orang kalau untuk mendapatkan jabatan akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, pencitraan, janji-janji palsu, serangan fajar, ya, apalah namanya, ya, bikin hoax untuk menjatuhkan lawannya, ya, pembunuhan karakter kepada, ya kan dia pengen menang, bahkan kadang mengerikan, kadang kembah dukun supaya menang, ya kan, mungkin dia melakukan ritual-ritual, dukun bertindak, syirik dan lain sebagainya, semuanya dia akan lakukan demi menang dalam pemilihan. Kemudian juga fitnah setelah dia mendapatkan jabatan tadi. Tersebut. Dia sombong, ya, dia zalim, ya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan cuan fulus, mungkin korupsi dan lain sebagainya. Nah, makanya dari situlah Islam menganjurkan kepada kita, jangan kita ini rakus kepada jabatan. Kalau kita diberi jabatan, ya, ada yang kepercayaan, ya, orang percaya kepada kita, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberi mandat, bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah Allah akan kasih kemudahan. Ya, karena memang satu sisi kekuasaan itu harus ada yang ngurusin itu dari orang-orang yang baik. Ya. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau seandainya setiap orang diberi mandat, kemudian mereka nggak mau, ya, maka tidak akan berlangsung kemaslahatan agama dan dunia ini. Ya, tapi kalau kita ini yang berambisi, ya, kita yang pengen gitu, ya, kita ini gitu, yang ngebet, ya, ini yang berbahaya. Jadi bedakan antara kita yang berambisi sama ini ada dorongan, ya, kita yang dikasih jabatan tersebut. Bukan kita yang memajukan diri kita, ya. Nabi SAW, ya, beliau pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman, la tas'alil imar. Wahai Abdurrahman, jangan kamu minta kekuasaan. Fa innaka in u'tital wilayah min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kamu itu kalau dikasih kekuasaan tanpa kamu minta-minta, kamu bakal ditolong sama Allah SWT. Sebaliknya kalau kamu mendapatkan kekuasaan ini karena minta-minta, maka akan diserahkan kepada dirimu. Maksudnya kamu gak ditolong sama Allah SWT. Nah ini, jadi intinya janganlah kita tergila-gila kepada jabatan, ya, dunia ini fana, ya, mari kita sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang, ya, ada kepercayaan, ya, dari Allah SWT, kepercayaan dari masyarakat kepada kita, bismillah, tawakal kepada Allah SWT. Tapi ambisi, tergila-gila kepada jabatan, nah ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Baik, nah. Ya, syukron atas jawabannya. Jadi hari ini tadi bahkan beberapa RSJ itu terisi ketika
rumah sakit jiwa. Jadi terisi ketika habis pileg atau habis pilkada atau gitu, itu terisi banyak dari calon-calon yang gagal jadi. Ini kan dampak dari dia mungkin di awal menggebu-gebu berambisi, obsesi untuk jadi mungkin jadi wakil rakyat atau jadi anggota legislatif atau mungkin jadi anggota kepala daerah, gagal akhirnya stres gitu kan. Nah, akhirnya masuk RSJ seperti itu. Nah, uang udah banyak dikeluarin. Ya, modal udah gitu Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz, dampak negatif dari seseorang yang mungkin dalam agama kita diajarkan, apa dampak negatifnya ketika seseorang itu tergila-gila atau terobsesi dengan menduduki jabatan tertentu Ustaz, gitu Ustaz. Iya. Tadi Nabi SAW ketika mengingatkan kepada kita dari ambisi gila kepada jabatan, ya pasti itu mengandung kerusakan-kerusakan. Karena satu kaidah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ya, tidak mungkin Islam itu memerintahkan kecuali pasti ada manfaatnya. Gak mungkin juga melarang kecuali di sana ada kerusakannya. Ya kita tahu sendirilah, gila jabatan itu tadi kerusakannya sebelum terjadi, sebelum kita mendapatkan jabatan dan setelahnya. Sebelum terjadi, sebelum kita mendapatkan jabatan. Satu, orang itu biasanya saling menjatuhkan. Bongkar-bongkar aib. Walaupun di depan kelihatannya santun. Santun, kita bersaudara, kita bertanding dengan sportif. Gitu ya, fair gitu ya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa di lapangan kenyataannya saling jegal menjegal, saling hasad, saling pembunuhan karakter, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, "Ma min ahadin ahabbar ri'asa illa hasada wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yudhkara ahadun illa bi khair." Kata beliau, tidak ada seorang pun yang ambisi kepada jabatan kecuali dia itu akan hasad. Dia akan dolim, ya, dan dia akan cari-cari kesalahan lawannya, ya, dan nggak seneng kalau lawannya itu dipuji dengan kebaikan, ya, kan gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya janji-janji palsu, dusta. Allah. Nanti kalau saya menang, ya, saya akan begini dan begini. Ternyata setelah jadi, ada cerita lucu. Gimana Ustaz? Saya jadi ingat itu. Ada dulu anggota legislatif. Nah, dia menjanjikan ke jamaah masjid, nanti kalau saya menang, ya, saya akan ini renovasi masjid ini, saya akan. Akhirnya dia nyumbang untuk masjid itu tersebut. Ya sumbang kubah. Tahu ya, kubah kan mahal ini. Iya. Ternyata kalah. Apa yang dilakukan? Diambil lagi. Ya Allah. Suruh nurunkan kubahnya. Ya. Ada ya wal musta'an. Ya itulah kadang manusia. Ya jadi janji-janji palsu, padahal namanya bohong, janji-janji palsu. Kita tahu itu adalah sebuah dusta ya, tanda di antara tanda-tanda kemunafikan. Dekat-dekat kemunafikan, benar-benar. Ya Allah. Bahkan dulu ada orang jahiliyah itu. Ya, Auf bin Nu'man, dia pernah mengatakan, la an yamutar rajulu atshan khairun lahu min an yakuna mikhlafan lil maut. Orang itu mati kehausan lebih baik daripada ingkar janji. Mati kehausan lebih baik daripada ingkar janji. Baru nih satu-satu. Sekarang banyak orang ingkar janji, hanya janji-janji manis saja di awal. PHP saja. Yang ketiga juga yang tidak kalah berbahayanya juga, dan itu marak lah ya, yaitu politik uang. Ya. Kenapa? Karena kadang orang kan namanya supaya milih, harus dikasih pelicin ya. Bil fulus kullu syai' mulus. Dengan fulus semuanya mulus gitu. Makanya biasanya yang punya duitnya banyak yang menang. Nah, padahal kan itu nggak boleh gitu kan. Nabi SAW mengatakan la'ana wahur rasya wal murtasya. Allah SWT melaknat yang menyuap dan yang disuap. Nah, itu termasuk suap. Seakan-akan dia mengatakan, nih tak kasih kaos, tak kasih uang, amplop, tak kasih
sembako. Hmm. Tapi nanti jangan lupa coblos saya kan gitu. Itu termasuk suap ya, yang dilarang dalam agama. Kemudian juga yang tidak kalah parahnya juga di antara dosanya biasanya menghalalkan segala cara, yaitu kadang ke mistik ya, ke dukun ya gimana caranya biar menang. Nanti mungkin disuruh melakukan ritual-ritual aneh, mandi kembang lah ya, mungkin mandi di got lah, istilahnya tirakat ada juga gitu. Macam-macam. Atau mungkin ke dukun tapi berbaju putih, ya mungkin dikasih dikir-dikir tertentu katanya, dikasih jimat ini, jimat itu, kan? Ya, tuh banyak juga tuh. Ada yang mungkin minta ke kuburan dan lain sebagainya. Ini sebelum mendapatkan jabatan, dia akan menghalalkan segala cara. Setelah menjabat tadi, ya janji-janji palsu, kemudian balikin modal, otomatis akhirnya korupsi. Ya ini salah satu dampak negatifnya kan tadi, ya karena dia sudah modal besar di awal, habis banyak, apalagi tadi kata antum berapa 30 miliar. Ada yang sampai 30 miliar modalnya. Untuk jadi caleg DPR. Padahal gajinya per bulan cuma berapa kan? Padahal harus mengembalikan modal. Belum lagi untuk persiapan periode berikutnya lagi. Jadi seperti itu. Kemudian lagi nanti dolim sama rakyat. Tidak amanah ya, khianat. Seringkali pas janjinya untuk membela rakyat, membela wong cilik, tetapi dalam faktanya kebijakannya justru tidak berpihak kepada rakyat. Nah ini kan pertanggungjawabannya besar. Pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah dampak negatifnya, banyak dosa-dosanya. Ya ini untuk mengingatkan kita semua, jangan kita tergila-gila berambisi kepada jabatan, ya, karena apapun jabatan kita, suatu saat kita juga pasti akan mati. Ya, baik, Ustaz. Tadi ada satu bagian Ustaz yang mungkin kok di kita seringnya serangan fajar, Ustaz. Ya. Atau mungkin dimodifikasinya saatnya, artinya ada yang bakso sekarang gitu, atau mungkin acara apa gitu ya, entah sunatan massa atau ngumpulin massa, lalu ada pemberian tapi mereka pakai atribut partainya, atau mungkin ada pesan-pesan yang sangat khusus, jangan lupa pilih saya misalnya gitu Ustaz ya, ketika memberikan bantuan itu gitu ya. Ini tadi Ustaz sampaikan termasuk suap Ustaz ya, seperti itu. Ini mungkin untuk ditekankan kepada mungkin para pemirsa juga, para pendengar juga, mungkin jamaah sekalian yang mendengarkan podcast ini nanti Ustaz, gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Karena ada juga prinsipnya gini Ustaz, terima amplopnya jangan pilih partainya, atau terima amplopnya jangan pilih dia, atau terima amplopnya ikutin hatinya saja, seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz prinsip-prinsip seperti itu Ustaz di masyarakat kita Ustaz? Ya, yang perlu digarisbawahi bahwa Nabi SAW melarang kita untuk suap menyuap. Itu berlaku bagi yang menyuap dan berlaku bagi yang disuap. Ya kan, la'anallahu rasyia wal murtasyia. Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya. Melaknat itu artinya menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata seperti ini ya, menurut para ulama menunjukkan bahwa itu dosa besar. Karena diancam dengan laknat. Ya, makanya suap menyuap itu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Nah, termasuk kategori suap menyuap seperti yang banyak terjadi pada dunia politikus tadi, serangan fajar lah atau ya pelicin lah atau apa namanya, ya. Yang penting tujuannya kan orang itu dikasih supaya apa? Ya, nyoblos saya. Kan itu namanya ya, suap menyuap. Ya, dan itu yang difatwakan oleh fatwa Lajnah Daimah, ulama-ulama besar di Saudi Arabia, bahwa apa yang terjadi pada pemilihan-pemilihan ya legislatif atau yang lainnya, dengan memberikan beberapa uang atau serangan fajar dengan harapan bahwa si fulan tersebut nanti akan menyoblosnya, itu termasuk kategori hadis tersebut. Dan itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram bagi yang menyuap. Ya, makanya kalau nggak salah dalam undang-undangnya juga sebenarnya nggak boleh politik uang itu, ya, politik nggak boleh. Nggak boleh.
Dan bagi yang disuap juga. Yang menerimanya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Baik nominalnya kecil atau nominalnya besar. Jangan, haram. Haram kalau kecil. Kalau gede mau. Iya. Iya, nggak boleh. Jadi kita tidak boleh. Jangan sampai kita istilahnya memilih itu karena uang gitu loh ya kan. Memilih itu karena uang dunia. Sehingga terlalu rendah. Kalau kita memilih pemilih hanya karena uang, Iya, betul. 50, 100 ribu. Ya, ini kan berarti kita memilihnya bukan karena kredibilitas ya calon pemimpinnya itu, tetapi karena uang tadi. Nah, adapun tadi ambil uangnya, jangan pilih partainya. Jangan pilih partainya, pilih ini tidak benar. Ya tidak benar. Kenapa? Karena ketika kita sudah menerima, itu berarti kita sudah disuap. Sudah disuap. Sampai situ aja sudah sebuah kesalahan. Sudah kesalahan. Jadi yang kedua juga, ketika orang itu ngasih, itu kan semacam sudah ada persyaratan. Saya kasih, tapi syaratnya kamu nyoblos saya. Nah itu kan walaupun tidak diucapkan, itu sudah namanya itu ma'ruf urfan, kal masyruti lafdhan, kata para ulama ahli fikih ya. Sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah menurut urf itu demikian, kan kita walaupun nggak tahu, nggak ada lafat atau hitam di atas putih, harus, tapi orang itu kan sudah mafhum, sudah paham. Nih saya kasih, tapi syaratnya kamu nyoblos saya. Ada yang berani terang-terangan, ada yang enggak. Itu sudah masuk di dalam suap menyuap gitu. Intinya kita tidak boleh. Jadi kalau memang ada orang yang ngasih seperti itu, harus ditolak terang-terangan. Ya, maaf mas, ya terlalu murah harga diri saya kalau menerima suap seperti ini. Gitu. Jadi itu nggak boleh ya dan hati-hatilah. Baik ini untuk semuanya, untuk para calon legislatif, janganlah, calon pemimpin jangan make politik uang. Ya, tunjukkan kalau memang Anda layak, ya tunjukkan prestasi Anda, kelayakan Anda, ya program-program Anda dengan bagus gitu kan. Nah, jangan main uang gitu. Kemudian yang kedua untuk masyarakat, ya jangan memilih itu karena uang gitu, dan jangan menerima. Jangan diterima. Jangan diterima. Ya, jangan diterima kalau ada yang nyogok seperti itu, jangan diterima karena itu dilarang oleh syariat, dan kalau nggak salah itu juga dilarang dalam undang-undang. Ya, betul sekali Ustaz. Baik Ustaz. Tadi seperti halnya para calon wakil rakyat yang memang juga bermodal saat bahkan yang sampai 30 miliar, ada yang 50 miliar saat gitu ya. Tentu juga para tadi mungkin Ustaz sudah sampaikan juga untuk para masyarakat secara umum itu perlu juga modal saat. Nah, ini mungkin modal nasihat mungkin saat agar bekal agar kuat ketika nanti godaan itu muncul, ketika apalagi di tahun-tahun sekarang saat ya. Kalau dulu mungkin kita masih refresh atau mengingat kembali yang terjadi ketika tahun-tahun politik sebelum-sebelum ini saat gitu ya. Nuansa itu betul-betul mencekam saat pecah belah antar keluarga, sahabat, teman gitu ya. Bahkan di kalangan para penuntut ilmu, para jamaah itu juga saling ini berpecah belah saat saling beradu argumen kemudian sentimen saat akhirnya seperti itu saat. Nah, mungkin nasihat Ustadz untuk di penutup podcast kali ini saat untuk masyarakat, untuk jamaah berkaitan bagaimana nih kita bersikap sebaik mungkin di tahun-tahun yang sangat rawan di tahun politik ini, Sat. Nasihat Ana mungkin yang pertama ya, kita memperbaiki diri kita sebenarnya. Memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena pemimpin yang baik itu lahir dari rakyat yang baik. Cerminan, kayak cerminan Sat ya. Betul. Kata para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kualitas kalian, itulah kualitas pemimpin kalian. Jadi kalau kita pengen pemimpin-pemimpin yang baik, ya perbaiki kualitas kita sebagai rakyat. Gitu. Ini saya akan hadiahkan, akan kirimkan kepada kita pemimpin yang terbaik untuk kita. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa membawa negeri ini ya kepada yang lebih baik. Jadi ini poin penting, perbaiki diri kita. Ya, sebelum kita menginginkan perubahan pada pemimpin, lakukan perubahan pada diri kita.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala itu tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah ya diri mereka kepada yang lebih baik. Ya. Yang kedua, mungkin ya nasihat untuk semuanya juga, mari kita jaga kekondusifan, ya persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Karena ya tahun-tahun seperti ini memang biasanya saling jegal-menjegal, saling menebar hoax, ya, kemudian ya gitulah perseteruan, debat, ya antara satu dengan yang lain, ya. Maka kita harus betul-betul menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ini bukan hanya ada karena sila ketiga atau semboyan bersatu kita teguh. Ya, ini Islam yang mengajarkan. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah, jangan kalian berpecah belah. Jadi sebelum ada semboyan-semboyan itu, jauh hari sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, ini yang perlu kita jaga, karena keamanan, kekondusifan suatu negara itu adalah suatu hal yang sangat mahal harganya. Ya, sangat terlalu disayangkan ya kalau hanya karena perbedaan pilihan saja kemudian kita harus mengorbankan persahabatan, persaudaraan di antara kita. Hanya gara-gara beda pilihan nih antara suami sama istri cerai, sama murid sama gurunya beda pendapat misalkan, kemudian ya nggak mau lagi belajar sama dia. Bahkan ada yang misalkan seorang teman dengan beda pilihan, ya, jangan seperti itu, ya jangan seperti itu. Ya kita harus bersikap lapang dada, sikap dewasa. Kalau ada misalkan nih di antara teman kita juga ada yang berpendapat nggak perlu nyoblos, ada yang nggak apa-apa nyoblos. Kita hadapi dengan lapang dada, dengan dewasa. Karena perbedaan pendapat itu pasti ada. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Jadi jangan sampai kita di tahun politik ini kemudian terpecah belah. Ya cukuplah kita ambil pelajaran dari tahun-tahun yang dulu ya. Betul. Jangan kita kecemplung lagi. Karena seorang mukmin itu kata Nabi, la yuldaqul mu'min fi cukrin marratain. Seorang mukmin itu tidak masuk lubang 2 kali. Ya. Kemudian yang paling penting mungkin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keamanan negeri kita dan memberikan pemimpin yang terbaik untuk kita. Ya. Seperti Nabi Ibrahim saja dia berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah jadikan negeriku ini negeri yang aman. Karena doa ini senjata seorang mukmin yang mampu menjadikan Indonesia lebih baik, lebih makmur, lebih berkah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang paling penting itu ya. Kita sibukkan diri kita dengan memperbaiki diri dengan banyak ibadah di saat-saat fitnah, di saat-saat tahun politik seperti ini. Yang kedua, jaga persatuan, persaudaraan, persahabatan di antara kita. Jangan sampai perbedaan di antara kita menjadikan kita bermusuhan, berpecah belah. Dan yang ketiga, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita lebih baik, ya, aman, makmur, berkah, dan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, amanah, dan bisa melaksanakan amanat ya, yang sangat berat ini untuk membawa Indonesia lebih baik. Nah, itu harapan kita semuanya. Ya. Menebar dakwah, meraih surga.